Yang bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Fatih. Kami akan menampilkan drama yang berjudul Santri Baru. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ahmad Naufal. Saya akan berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Faiz, berperan sebagai Amir. Perkenalkan, nama saya Amri, berperan sebagai Duduk. Perkenalkan, nama saya Adi, berperan sebagai Yono. Berperan sebagai Ustaz. Perkenalkan, nama saya Bagas, berperan sebagai Bapak. Selamat menyaksikan. Pada suatu sore di gerbang pondok Daurun Najah, ada seorang santri baru yang berpamitan kepada ayahnya untuk menuntut ilmu di ponpes tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Saya titip anak saya Amir untuk dididik di pondok ini agar menjadi anak yang soleh dan berguna di masa depan. Iya, Pak. Insya Allah anaknya akan saya didik dengan baik. Nah, saya tinggal dulu ya. Semangat belajarnya di pondok. Ya Pak, jangan lupa doain Amir. Setelah Amir berpamitan kepada Bapak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum ya, no? Ustaz titip lagi aja baik-baik. Ustaz pamit dulu, masih ada banyak urusan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini duduk, jangan malu-malu, kita kenalan dulu. Ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka kenalan. Akhirnya mereka pun mengobrol panjang lebar. Nama kamu siapa? Nama saya Amir, Mas. Kamu di mana? Bumen, Mas. Oh, buang apa? Iya, Mas, mau apa? Setelah beberapa hari di pondok, Amir merasa kangen dengan orang tuanya hingga akhirnya Dudung dan Yona menemukan Amir yang sedang menyendiri di suatu tempat. Duh, itu Amir kok kayak lagi sedih. Tuh, samperin yuk. Gitu. Mir, kamu kenapa kok kayak lagi sedih gitu? Iya, Mas. Kalau ada masalah, pindah ke kami, kan kamu seniormu. Aku Iya, Mir, bilang aja ke kami, pasti kami bantu. Aku lagi kangen sama orang tua, Mas. Aku gak betah di pondok, pengen pulang. Gak usah sedih, Mir.
di pondok. Emang wajar yang itu pakai santri baru. Ya tuh kami juga dulu kayak gitu, tapi kami bisa melewatinya. Itu dibikin enjoy aja, Mir. Wes Mir aja suci baik. Kalau anak waktu nih bodolan, anak waktu nih mau belajar, tinggal aja tinggal sepenang. Mudik sedikit tunggu jajan bayu. Ya yuk mas, tersebut motivasi nek. Akhirnya Amir tidak sedih lagi dan pergi membeli jajan bersama Dudung dan Jono. Kesimpulannya adalah santri baru pasti perlu beradaptasi dan butuh dimotivasi. Sekian itu penampilan dari kelompok kami, kelompok Al-Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, jajanku tinggal sedikit, uangku tinggal dikit, soalnya sudah tanggal kedua. Sini jajan buat lu. Tersebut menambah sejar milik Radit dengan cara paksa. Setelah beberapa hari, kejadian pun terulang lagi. Sampulku tinggal sedikit, Ang. Alah banyak urusan lu, sini gua tuh. Kejadian tersebut berlangsung dengan cepat. Akan tetapi Dennis yang melihat kejadian tersebut langsung melapor ke Ustadz. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam, silakan duduk. Dan saya melihat Ranti direbut jajatannya oleh Reza dan Anti. Oh ya, sebelum mereka berdua datang menghadap saya. Terima kasih Dan. Aldi dan Reza pun dipanggil oleh Ustadz di ruangannya. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam, silakan duduk. Apa alasan? Saya sudah tahu kalian sering malam-malam kredit. Apa alasan kalian sering malam-malam kredit? Karena jajan kita sudah habis dan makanya saya minta kredit. Oh, jadi begitu kejadiannya. Saya tahu rasanya jadi santri, tapi nggak begitu juga caranya. Minta boleh, tapi ada adabnya. Kalau yang punya memperbolehkan, baru kalian dapat mendapatkannya. Jangan ulangi lagi ya. Silakan kalian bisa keluar dari ruangan. Setelah meninggalkan ruangan, Reza dan Aldi pun meminta maaf dan cerita pun berakhir. Kesimpulannya adalah oleh karena itu kita sebagai seorang muslim
dilarang memalak sesama saudara muslim kita karena dapat merugikan orang lain. Terima kasih. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ungu Aiman akan menampilkan sebuah drama pendek yang berjudul Anak Baru Sosial. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Inaya Hasmi Atifah, berperan sebagai guru pembina. Perkenalkan, nama saya Atalia Tiffany Anzarikina, berperan sebagai kakak pembina MPLS yang tegas tapi ramah. Perkenalkan, nama saya Anita Fatina Zahana, berperan sebagai anak baru yang gampang panik. Perkenalkan, nama saya Farah Muazzatul Nabila, berperan sebagai anak baru yang suka bercanda. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yana, anak baru yang so tau. Aduh, hari pertama masuk sekolah, takut nanti salah jalan, takut nanti salah kelas, takut nanti malu sendiri deh. Tenang, aku sudah siap menghadapi MPLS. Wah, siapa? Persiapannya Buku, pulpen, dan menghapus. itu mah sama aku juga bapak. Punya kayu putih. Buat apa? Biar kalau aku panik, aku tetap bisa bertahan hidup. Halo, murid baru ya? Selamat datang di MPLS. Kalian akan mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman baru ya. Kak, aku mau tanya. Iya, boleh. Kalau aku lupa jalan ke kelas, boleh nggak kelasnya yang nyari aku? Harusnya kamu nggak sih yang nyari kelasnya? Ya, padahal aku berharap sekolah punya GPS manusia. Sekarang kalian buat jadi kelompok untuk menunjukkan semangat belajar. Ayo kita buat yang bagus dan kompak. Aku punya ide. Jangan bilang kamu pakai suara hewan lagi. Kau tahu? Kan aku bisa membaca pikiran. Hah, serius? Enggak sih, aku cuma nebak. Bagus,
adalah kegiatan untuk mengenal sekolah dan membangun persahabatan. Awalnya aku takut masuk sekolah baru. Sekarang gimana? Sekarang aku udah nggak takut lagi. Karena sudah punya teman baru. Dan sudah tahu siapa yang paling banyak suka bercanda. Lah, kok aku lagi? Tetap semangat, disiplin, sama jadi teman yang baik ya. MPLS seru, teman baru, semangat baru. Sudah tahu kisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Sekian drama pendek dari kelompok Mulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 waktu dan depan kami persilakan. Kita sambut penampilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Muhammadiyah ingin menampilkan puisi rantai. Perkenalkan, nama saya Fika Fitri Ramadhani, saya sebagai preman. Perkenalkan, nama saya Mas saya sebagai petani. Perkenalkan, nama saya Takia Punita Sasra sebagai ustazah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Sasabila, saya sebagai satpam. Perkenalkan, nama saya Khairina Hasna Nabila sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Lalia Robaida sebagai dokter. Aku adalah preman. Tidak ada seorang pun yang berani melawan. Jika ada yang berani, maka akan aku pancul. Telah aku siapkan, ku awali pakan kaki mencari ridho. Selamat aku dendamkan dalam tasbih ya Allah, perkenankan hamba. Menjaga rumah adalah tugasku. Takkan kubiarkan satupun maling memasuki rumah. Kepala sekolah memberi aku amanah, mendidik siswa, mengajari mereka bagaimana caranya menyuntik pasien agar mereka sembuh. Kusarankan untuk meminum. Sebotol minuman keras selalu kubawa kemanapun aku melangkah. Meminta rokok secara paksa adalah keahlianku. Jika tidak memberi, pasti akan kupukul dengan Rantang, tak lupa kepala, karena rasa lapar pasti datang di waktu. Tengah malam, aku sujud padamu, dalam doa aku sebutkan. maling, maling. Kudengar suara majikanku berteriak, tolong ada Ayam, menjelaskan kepada muridku, suara seperti itu, suara pasienku. Aku adalah dokter yang khusus menyuntik. tukang angkot dan pedagang kaki lima selalu menjadi mangsaku untuk mendapatkan penghasilan. Walaupun sedikit lama-lama menjadi Cabai-cabai ku besar-besar, sebelum dipanen, kubersihkan cabai-cabai itu dari dosa. Ampuni dosa hamba, kesalahan hamba. majikanku. Akibat kejerobohanku, dia ditikam oleh Anak muridku, mengajari mereka dengan ikhlas, karena guru adalah pahlawan kata gigi. Terkadang aku pun memeriksa gigi, memang tak sama dengan menyuntik. Memeriksa gigi menggunakan banyak alat seperti pisau. Telah aku siapkan untuk berjaga-jaga karena aku tak ingin dijebloskan ke dalam sawah. Pembebasan kini telah syukur. Terima kasih Gusti, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Allah, jadikanlah hamba selamat dunia akhirat. Jadikan hamba sukses dunia akhirat. Perkenankan hamba masuk ke dalam penjara.
berhasil kukejar dan dipenjara atas bantuan dari Bapak Polisi. Kurasa maling itu sedang Mengajari murid-murid, membuat mereka paham dan bisa, adalah kebahagiaan yang membuat hidupku. Sehat, mari hidup sehat demi masa depan. Kita bersama.
nama saya Wil Tuitasari, berperan sebagai Ica. Kenalkan Perkenalkan nama saya Kamizah Zati Fadila, berperan sebagai Serigala. Perkenalkan nama saya Nongga Wulandari, berperan sebagai Ipin. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu ada seorang pembalik biri-biri. Setiap hari dia akan menjaga biri-biri ke tepi. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa kemari, oleh melihat senang hati. Dengan banda menjaga biri-biri setiap hari, lama-kelamaan dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi pada satu hari, Senang. Bagus. dia pun menjerit. Tolong, ada serigala di sini. Tolong, selamatkan biri-biri. Serigala, ada, mari kita tolong. Kami serigala. Biri-biri ada, serigala tak ada. Janganlah marah, main-main pun tak boleh kan? Pengembala itu langsung tidak berasa insaf dengan perbuatannya. Seronok juga.
Angin lagi sekali. Dapatkan. Tolong. Tolong. Ada serigala di sini. Tolong saya. Tolong. Serigala? Mana? Tadi itu tolong. Saya main-main saja. Wahai pengembala, kamu tak percaya lagi. Sakit perut saya. Baiklah. Saya tak mau lagi. Penduduk pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba Akulah serigala yang lapar. Aku mahu diri. Ada serigala di sini. Kenapa dengan kamu, wahai pengembala? Biri-biri saya dah hilang. Habis dimakan serigala. Kamu semua tak ada datang. Tinggal saya seorang saja. Jangan biasa bertanya. Nanti orang tak percaya bila terkena badan muka. Maafkan saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul. Selamatlah sudah akhir hari. Terima kasih dan jumpa lagi. kalau nanti badai akan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat ibu datang, bila ada menemani, aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini.
Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabiluna, sabiluna. Asyahid, asyahid. Amanina, amanina. Asyahid, asyahid. Mustahidan, mustahidan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Perhatian kelompok 4. Dikasih apa? Dikasih wek, kasih wek, kasih wek, kasih wek, kasih wek, kasih wek. Bobo keren, bobo keren, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Umu Sulaim akan menunjukkan sebuah pentas seni. Izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Hatma, perkenalkan nama kau bisa berperan sebagai Asa. Halo semua, perkenalkan nama aku Aida berperan sebagai Alea. Halo semua, perkenalkan nama aku Salma berperan sebagai Zea. Halo semua, perkenalkan nama aku Yuki berperan sebagai Alea. Semua, perkenalkan nama aku Linda sebagai Sanit. Semua, perkenalkan nama aku berperan sebagai Korea. Pantun dulu ya. Jalan-jalan ke barang sama Mafa. Naiknya pakai kendaraan motor. Halo semua, perkenalkan nama aku Syafa sebagai Naraka. Selamat menyaksikan. Langkah menuju perubahan. Pagi itu suasana kelas 7 SMP Logaritma Karanganyar sudah ramai. Geter deh. Alaya dan Maira sedang merapikan buku ketika bel hampir berbunyi. Namun, satu kursi di barisan tengah masih kosong. Asa belum datang lagi. Beberapa detik kemudian, Asa berlari masuk dengan nafas terengah-engah, seragamnya sedikit berantakan dan tasnya masih terbuka. Maaf, aku kesiangan. Kesiangan atau semalam kamu terlalu asik main? Iya. Bel mulai pelajaran telah berbunyi. Saat itu juga budaya kelas dan pelajaran dimulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Di tengah pelajaran, Buraya tiba-tiba menunjuk Asa. Asa, coba tulis kamu tadi kita bahas hari kemarin. Maaf Bu, saya belum belajar.
Ada baik tidak akan berhenti tanpa usaha. Sekian dosen hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi. Saat jam istirahat, anak kembali Asa hampir mengangguk, tetapi Maira segera menyela. Ke depan kita ada ujian, bukankah lebih baik mulai belajar? Masih lama. Justru karena masih ada waktu, kamu bisa mempersiapkan diri. Dulu aku juga sering menunda, akhirnya malah panik sendiri. Namun Arata tetap asa pergi. Meski ikut berjalan, hati Asa mulai merasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, Assalamualaikum anak-anak. hasil ulangan ibu Hari ini ibu akan berikan hasil ulangan yang kemarin ya. Maira mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Sementara itu Asa menatap berat ulangannya di depan rumah. Kamu tidak apa-apa. Aku kira masih bisa mengejar nanti. Kegagalan bukan akhir. Yang berbahaya adalah ketika seorang tidak mau berubah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Saat pulang sekolah, teman-teman Asa menghampiri Asa. Kalau kamu mau, kita bisa belajar malam ini. Aku juga bisa membantu kamu belajar. Perubahan memang berat, tapi langkah pertama yang paling penting. Asa memandang nilai ulangannya cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menyesal. Baiklah, aku ingin berubah. Sejak hari itu, Asa mulai datang lebih pagi. Ia belajar bersama Zaya, bertanya kepada Maira saat tidak memahami pelajaran, dan mengikuti jadwal yang dibuat Alea. Selin juga sering menyemangati ketika ia merasa lelah. Sedikit demi sedikit, pasti kamu bisa. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Kadang Asa masih tergoda untuk bermain terlalu lama, tetapi ia berusaha mengendalikan diri. Hari demi hari, kebiasaannya mulai berubah. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini ibu akan berikan hasil ulangan yang kedua ya. Asa, nilai kamu meningkat sangat baik.
Saat hasil ujian dibagikan, Bu Ria tersenyum bangga. Asal nilai kamu meningkat sangat baik. Seluruh kelas bertepuk tangan. Bahkan Arata yang biasanya mengajaknya bermain ikut tersenyum kagum. Apa rahasianya? Saya sadar perubahan tidak datang begitu saja. Setiap langkah kecil yang dilakukan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Yang penting bukan seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa sungguh-sungguh kita langkah. Perubahan terbaik dimulai dari diri sendiri. Asa tersenyum kepada teman-temannya. Kini ia mengerti bahwa keberhasilan bukan hanya tentang kepandaian, melainkan untuk mengambil langkah menuju perubahan. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah jangan takut untuk berubah. Setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berhasil. Di saat hati gundah, bingung melangkah, tetapi mencari arah. Dan saat ku terjatuh, dan saat ku rapuh, ku butuh tempat berteduh. Namun kau selalu ada di sampingku, selalu menemaniku. Sedih dan duka, cobaan menerpa, dan kau hadir di sisiku. Melewati hari bersamamu, menikmati semua yang ada. Kita syukuri satu tawa, 1000 cerita. Terima kasihku pada Pencipta, hadirkan dirimu di sisiku. Sekian dari kelompok 4 Umus Sulaim. Wassalamualaikum